Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajul Ahyar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perbankan yang ada di Java. Jadi kita mulai dari import library. Import library ini untuk menggunakan ArrayList dan scanner. Jadi yang pertama ini import Java util ArrayList. Ini adalah untuk menginput kelas ArrayList ke library Java. Sedangkan Java util scanner ini menginput kelas scanner untuk membaca input si user. Masuk ke public class sistem perbankan. Public class sistem perbankan ini untuk kita mendeklarasikan kelas Java dengan nama sistem perbankan sebagai kelas utama dalam program ini. Public static void main itu adalah metode main sebagai titik utama. Ini. Sekarang kita buat untuk menampilkan judul aplikasi perbankan. Sistem out println sistem perbankan ini adalah untuk menampilkan judul program kita. Sedangkan sistem out println ini yang bank Shin dan Max ini untuk menampilkan nama banknya. Sistem out println garis-garis ini adalah untuk menampilkan garis pembatas. Sekarang kita akan membuat beberapa scanner untuk mengambil input user. Jadi kita buat ada 6 input. Untuk scanner input 1 ini kita buat untuk menginput nama dan nomor HP. Input kedua ini untuk menampilkan saldo awal. Input ketiga untuk keperluan baik itu simpan ataupun pinjam. Input keempat ini untuk menginput jumlah simpan dan pinjam. Input kelima ini untuk menginput tahun angsuran. Dan input keenam ini untuk input lanjut atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke ArrayList, menyimpan nama dan total akhir nasabah. ArrayList array nama ini untuk kita menyimpan nama-nama nasabah. Sedangkan ArrayList array total akhir ini untuk menyimpan saldo akhir tiap-tiap nasabah. Sekarang kita akan masuk ke deklarasi variabelnya. Variabel apa yang digunakan di codingan kita kali ini. Nama, nomor HP, keperluan, nominal keperluan, cetak, dan nasabah itu adalah variabel yang menggunakan tipe data string. Nominal angsuran dan angsuran ini adalah variabel yang menggunakan tipe data double. Ini adalah untuk angsurannya. Yang ini saldo, nominal simpan, nominal pinjam, dan pinjam. Inilah variabel yang menggunakan tipe data integer. Ini untuk kita untuk jumlah-jumlah uang. Yang keempat ini sama juga dengan tadi, dia menggunakan variabel data, variabel tipe data integer. Ini untuk kita akumulasi total simpan dan pinjam si user. Kalau untuk hasil total akhir ini sama dengan tadi, memakai variabel tipe data integer. Ini adalah saldo akhir setelah semua transaksi. Dan yang terakhir loop 1. Loop 1 ini sama dengan tadi, menggunakan variabel tipe data integer. Dia untuk mengontrol untuk looping tiap nasabah lah, antar nasabah. Sekarang kita masuk ke sistem outprint. Ini adalah untuk menginput nama dan nomor HP nasabah yang ini. Sistem outprint nama nasabah ini untuk kita menginput nama nasabah, nama dan sama dengan input 1 ini untuk sistem membaca nama dari input tadi. Array nama.add ini untuk menambahkan nama ke ArrayList. Sistem outprint nomor HP ini untuk kita meminta input nomor HP dari si user. Nomor HP dan sama dengan input 1 ini untuk membaca nomor HP tadi.
Masuk ke sistem print saldo awal. Ini untuk kita meminta input saldo awal. Kalau saldo sama dengan input 2 ini sama kayak tadi untuk membaca saldonya. Integer loop sama dengan kosong ini adalah loop transaksi antar nasabah tadi. Apa itu dia mau meminjam ataupun dia atau mau menyimpan. Sekarang ke sistem outprint line ini sama kayak tadi, dia untuk membuat garis pembatas waktu getaran. Sistem outprint keperluan ini untuk kita meminta input keperluan transaksi pada si user. Keperluan sama dengan input 3 ini apa untuk baca jenis transaksinya lah, apa dia mau minjam ataupun dia mau simpan gitu kan. Masuk ke if else. Ini adalah untuk jika keperluannya tuh adalah apa simpan yang ini. If keperluan equals ignore cache, sistem outprint berapa total menabung. Jadi ini adalah kita untuk meminta jumlah si user mau menyimpan berapa. Nominal simpan sama dengan input ini untuk membaca jumlah total nabungnya. Input 4 ini untuk kita bersihkan baris baru. Jadi masuk ke baris baru. Sekarang kita masuk ke logika bunga berdasarkan jumlah tabungan. Jika nominal simpan lebih kecil sama dengan 50.000, maka simpan sama dengan nominal simpan kurang nominal simpan kali 2 per 100. 2 ini adalah bunga negatifnya. Bunga dari kita menabung. Jika nominal simpan lebih kecil sama dengan 50.000, maka nominal simpan lebih kecil sama dengan 150.000. Simpan sama dengan nominal simpan kurang nominal simpan kali 1 per 100. Jika nominal simpan lebih kecil dari 150.000, maka nominal simpan lebih kecil dari 500.000. Simpan sama dengan nominal simpan tambah nominal simpan kali 5 per 100. Yang terakhir, jika nominal simpan lebih kecil dari 500.000, maka simpan sama dengan nominal simpan tambah nominal simpan kali 7 per 100. Terakhir, total simpan tambah hasil dari simpan total simpan tambah dari hasil simpan. Itu yang terakhirnya. Sekarang kita masuk ke jika yang keperluan yang kita mau itu adalah pinjaman. Sistem outprint line berapa total pinjaman ini adalah untuk meminta input total pinjamannya atau jumlah pinjamannya. Nominal pinjam sama dengan input 4 ini adalah untuk kita membaca nilai pinjaman. Input 4 next line ini adalah untuk kita membersihkan baris baru dan masuk ke baris lain lagi. Inilah potongan pinjaman sesuai jumlah. Jika nominal pinjam kurang dari 500.000, maka pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 5 per 100. 5 ini adalah potongan pokoknya potongannya 5% lah di ini. Jika nominal pinjam kita lebih kecil dari 500.000, maka nominal pinjam lebih kecil dari 1 juta, pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 11 per 100. Jika nominal pinjam lebih kecil dari 1 juta, maka nominal pinjam lebih kecil dari 7 juta. Pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 15 per 100. Terakhir,
Jika nominal pinjam lebih kecil dari 7 juta, maka pinjam sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 15/100. Terakhir, total pinjam tambah hasil dari pinjam. Sekarang ke input lama angsurannya. Nih. Jadi kita sekarang masuk ke hitung angsuran berdasarkan tahun. Ini. If nomor angsuran sama dengan 0,5, ini jika if, maka angsuran sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 1,5 per 100. 1,5 ini potongannya 1,5%. Jika nominal angsuran sama dengan 0,5, jika nominal angsuran sama dengan 1, maka angsuran sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam kali 2/100. Terakhirnya, jika nominal pinjam sama dengan 1 ini, maka angsuran sama dengan nominal pinjam kurang nominal pinjam kali 5/100. Jadi akhirnya tuh total pinjam tambah hasil dari angsuran, itulah hasilnya nanti. Sekarang kita akan menghitung total akhir dari saldo plus pinjam plus simpan. Sistem out-print line, garis pembatas ini untuk membuat garis pembatas. Sistem out-print ada keperluan lagi, ini adalah untuk kita menanyakan apakah masih ada transaksi habis ini apa masih ada transaksi atau enggak. Nominal keperluan sama input nanti untuk kita membaca jawaban, misalnya menjawab ya ataupun tidak. Jika nominal keperluan ini, misalnya kita mengetik ya, bukan. Tadi kita belum menjelaskan equal itu apa. Equal itu untuk pada saat kita menginput data, tidak dia tuh nggak mempermasalahkan apa dia mau huruf besar ataupun kecil. Misalkan kita mau ketik ya nih ada huruf besar atau ada huruf kecil itu nggak masalah dia. Loop plus ini misalkan kita bilang tidak, maka dia akan keluar dari loop transaksi. Jika ya, kalau ya dia loopnya nggak akan keluar, nggak akan berubah, akan balik ke atas ya. While loop kurang dari 1, dia tuh maksimal 1 tambahan per transaksi. Ini untuk menanyakan apa ingin cetak buku tabungan atau enggak. Ini sama kayak tadi untuk buat garis pembatas, sistem print cetak buku ini untuk menanyakan apakah ingin cetak buku gitu. Kalau cetak sama input 6 ini baca jawaban dari pertanyaan tadi. Nih, cetak sama input nih. Sekarang kita masuk jika cetak buku, maka otomatis saldo akan dipotong 5.000. If cetak equals ya. Jadi ini sistem akan tanya apa user akan mencetak buku. Kalau user menginput ya pas pertanyaan itu, maka sistem itu akan otomatis potong saldo 5.000 kalau di sini. Kalau ini hasil sama dengan total akhir kurang 5.000 ini untuk potong biaya cetaknya. Else nih misalnya
else hasil sama dengan total akhir ini, misalnya kita si user menginput tidak, maka dia nggak akan ada potongan gitu. Kalau iya dipotong 5.000, kalau enggak ya nggak ada potongan. Sekarang kita akan tampilkan saldo akhir. Nih, sistem out print saldo terkini atas nama plus nama adalah RP sekian plus hasil. Array total akhir ini untuk kita menyimpannya ke array list tadi. Sekarang kita menanyakan ini, apakah ada nasabah lain? Sistem outprint ada nasabah lagi. Ini tanya apa ada nasabah lain. Kalau nasabah sama dengan input 6 ini, baca jawaban dari pertanyaan tadi. If nasabah equals ignore case, ya. Loop 1 tambah plus plus. Jika ya nggak akan keluar dari loop, kalau misalkan tidak, dia otomatis keluar dia dari loop utama tadi. While loop 1 loop 1 lebih kecil dari 1, maka loop untuk melayani gimana nasabah selanjutnya. Sekarang kita menampilkan riwayat transaksi semua nasabah nih. Nih untuk ngeprintnya nih. Sistem outprint line ini sama kayak tadi buat garis pembatas. Sistem outprint riwayat transaksi hari ini untuk menampilkan judul riwayatnya lah. Sistem outprint line ini untuk membuat garis pembatas for integer r sama dengan 0, r lebih kecil dari array nama size r plus 1 dengan nama plus array nama .get titik get. Total saldo saat ini adalah RP sekian tambah array total akhir titik get yang kurung R. Ini adalah kita untuk menampilkan nama dan saldo dari setiap masing-masing nasabah. Jadi inilah codingan Java tentang sistem perbankan yang saya jelaskan pada kali ini. Jadi kali ini kita akan masuk ke bagian running. Kita running dulu. Mana salah tadi? Oh, di sini. Bentar. Kita masuk ke bagian running. Di sini kita akan menambahkan nama saya sendiri, yaitu Rajo Ahyar. Nomor HP 08 ini saldo awal kita buat di 4 juta. Keperluan di sini kita buat adalah simpan. Total menabung kita buat di 2 juta. Iya. Keperluan lagi kita buat adalah pinjam. Karena data kita buat adalah simpan atau pinjam. Total pinjaman kita buat di angka 1 juta. Tahun angsuran kita buat 2 tahun. Tidak. Cetak buku ya. Jadi hasilnya kita sudah menemukan itu saldo terkini atas nama Rajo Ahyar adalah 4.295.000. Di sini kita buat satu nasabah lagi, ya. Sini nama Mutakin, sarapan. Nah, saldo awal dia kita buat aja di 5 juta. Keperluan dia di sini adalah simpan. Kita jangan buat 2 biji, kita buat 1 biji aja, yaitu simpan. Total menabungnya adalah 2 juta. Tidak. Cetak buku ya. Jadi kita akan menampilkan hasil dari semuanya. Tidak. Nah, di sini sudah keluar, yaitu
Nasabah ke satu dengan nama Rajul Ahyar, total saldo saya ini adalah 4.300.000. Nasabah kedua dengan nama Mutakin, total saldo saya ini adalah 7.440.000. Jadi sekian dari penjelasan sistem perbankan saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Uh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.